Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismawati. Saya di sini akan menjawab pertanyaan UAS yang diberikan oleh Pak Fikri. Yang pertama yaitu langsung saja ya. Menurut ayah dan bunda, bagaimana cara agar anak-anak terhindar dari pengaruh buruk gawai dan internet? Menurut saya adalah yang pertama, orang tua harus lakukan adalah berbicara terbuka pada anak. Jadi kita harus terbuka kepada anak, memberitahu anak mana yang konten negatif maupun mana yang positif, seperti itu. Dimulai dengan jalur komunikasi yang terbuka, yaitu berbicara mengenai nilai-nilai yang kita anut, bahwa pada agama kayak gini gak boleh, kayak itu gak boleh, seperti itu. Yang kedua yaitu jangan gaptek atau gunakan parental control. Jadi kita sebagai orang tua jangan terlalu gaptek, jangan sampai pengetahuan anak itu lebih daripada orang tuanya mengenai masalah smartphone. Dan gunakan parental control, yaitu gunakan sesuatu yang mengontrol anak-anak, seperti ada kita kontrol anak-anak ngapain, seperti. Yang ketiga, manfaatkan fitur parental control yang tadi itu. Dan yang keempat yaitu buat aturan dasar bahwa anak-anak main HP harus sampai jam segini, atau berapa menit, seperti itu, atau belajar dulu sebelum main HP, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang menurut ayah bunda, kira-kira aplikasi apa saja yang kiranya bermanfaat untuk anak-anak? Berikan contoh 10 saja dan berikan penjelasan manfaatnya. Yang pertama, menurut saya adalah aplikasi paket belajar lengkap TK dan PAUD seperti hybrid dev, seperti itu. Itu adalah aplikasi yang memuat tentang game, tapi di dalamnya manfaatnya adalah mengedukasi anak-anak melalui permainan atau game. Yang kedua yaitu Kids Coloring Fun, adalah aplikasi yang tentang mewarnai. Jadi manfaatnya adalah melatih anak-anak untuk belajar mewarnai. Yang ketiga yaitu aplikasi anak cerdas, yaitu adalah aplikasi yang bisa orang tua itu manfaatnya bisa memantau perkembangan belajar anak-anak. Yang keempat yaitu Riri dongeng, cerita dan buku anak, atau plus ada audionya. Jadi aplikasi ini menceritakan tentang dongeng-dongeng dan audionya. Jadi kita tidak perlu menceritakan, tapi sudah otomatis diceritakan lewat HP itu, lewat aplikasi itu. Yang kelima adalah Marbel Belajar Budaya Nusantara. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi yang mempelajari tentang kebudayaan di Indonesia, baik rumah adat, pakaian, tarian, dan alat musiknya. Yang keenam adalah video lagu anak. Jadi aplikasi ini tentang video lagu-lagu anak-anak, seperti itu. Manfaatnya adalah anak-anak agar lebih mengetahui tentang nyanyian, tentang videonya, tentang banyak-banyak lagu gitu. Yang ketujuh adalah lagu daerah Nusantara, aplikasi lagu daerah Nusantara, yaitu dimana aplikasi ini tentang lagu-lagu daerah. Jadi anak-anak diperkenalkan tentang lagu-lagu daerah, bahwa di Indonesia itu banyak lagunya. Yang kedelapan adalah lagu wajib nasional. Anak-anak juga bisa secara langsung menghafal jika dibiasakan mendengar aplikasi ini, karena di Indonesia sendiri banyak lagu-lagu wajibnya. Yang ke-9 yaitu Marbel Belajar Peribahasa. Adalah di sini aplikasi yang mempelajari tentang peribahasa. Jadi sehingga anak-anak itu mempunyai kata-kata yang banyak artinya, bisa paham apa arti dari peribahasa ini atau itu, seperti itu. Yang ke-10 adalah Kids Music Instrument Sound, adalah aplikasi yang tentang alat-alat musik. Jadi anak-anak itu di situ, di aplikasi itu seperti diajari tentang cara main musik ini seperti ini, nadanya seperti ini, seperti itu.
Jadi bisa menggali potensi anak pada aplikasi apa, tentang musik, tentang bernyanyi, atau tentang memasak, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah jika Anda adalah administrator atau petinggi sekolah yang ingin meningkatkan kompetensi guru di bidang teknologi pendidikan, langkah apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana jika ada guru yang malas untuk mengembangkan diri terkait teknologi pembelajaran? Kalau menurut saya, pelatihannya itu melalui pelatihan-pelatihan seperti itu. Pelatihan yang mendukung kegiatan pembelajaran yang menarik, efektif, dan efisien. Karena itu diadakan kegiatan dan pelatihan untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan keterampilan guru. Seperti itu. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah ceramah, demonstrasi, dan praktek. Jadi untuk untuk guru-guru itu diperlukan praktek. Jika tidak ada praktek, maka terkadang ibu-ibu sulit untuk memahami, seperti itu, atau bapak-bapak juga sulit untuk memahami. Jika gurunya tidak mau untuk belajar atau malas, apa kata atasan, entah mau diapain, entah mau dikeluarkannya, tidak apa-apa. Karena memang semakin ke depan zaman ini akan semakin penting dalam teknologi, semakin canggih teknologinya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu yang nomor 4 adalah di antara aplikasi 6 ini, Awor, Cisco Webex, Skype, Zoom, Google Meet, dan BlueJeans, mana yang sering saya pakai? Yaitu yang sering saya pakai adalah Zoom, karena aplikasi Zoom itu sangat mudah untuk dijangkau serta enak gitu. Karena dalam aplikasi Zoom itu terkunci privasinya seseorang itu bisa terkunci, seperti itu. Yang kedua yaitu Google Meet. Google Meet itu adalah aplikasi yang sering saya gunakan karena memang Google Meet itu jangkauannya memang gampang. Terus bisa membagikan layar, seperti itu. Dan sinyalnya lumayan enak di sini. Dan juga kalau Google Meet itu mau berapa orang pun bisa, seperti itu. Tapi kalau Zoom harus 40 orang. Jika lebih dari 40 orang itu harus bayar. Terus jika 100 orang itu sudah dikunci, sudah tidak bisa lagi. Dan aplikasinya juga berbayar. Tapi kalau Google Meet enggak, seperti itu. Yang kelima yaitu apa yang Anda ketahui mengenai tentang istilah-istilah istilah di bawah ini, seperti YouTube, Gmail, Google Drive, PDF, Al-Quran in Word, Microsoft Office, Blog, Zoom, Google Meet, Hybrid Dev, dan cek plagiarisme. Yang pertama, YouTube. YouTube adalah situs web berbagi video nomor 1 di dunia. Situs yang diakses jika seseorang memerlukan video tertentu. Karena jika kita perlu video apa, mesti kita carinya di YouTube. Manfaatnya adalah integrasi dengan semua produk Google, sangat minim dengan spam, prioritas untuk layanan dan platform lainnya. Jadi kita mempunyai email itu gampang, bisa mendaftarkan akun-akun secara gampang di media sosial. Yang ketiga yaitu Google Drive. Google Drive adalah layanan penyimpanan berbasis cloud gratis yang memungkinkan penggunaan untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Manfaatnya adalah menerjemahkan file, yang kedua mengedit file bersama, yang ketiga melakukan update secara berkala, dan yang keempat cadangkan obrolan WhatsApp. Yang selanjutnya itu PDF. PDF singkatan dari Portable Document Format, adalah jenis format dokumen atau berkas untuk keperluan pertukaran dokumen digital yang dibuat oleh Adobe System. Manfaatnya adalah format file terjamin, ukuran file ringkas, penjajaran, dan format yang sempurna. Selanjutnya, Al-Quran in Word adalah ayat Al-Quran yang secara mudah dimasukkan ke Microsoft Word. Manfaatnya adalah tidak perlu menulis ayat Al-Quran yang cukup sulit, tapi dengan Al-Quran in Word ini dengan mudah kita bisa langsung mengcopy pada Word-nya.
Selanjutnya adalah Microsoft Office. Microsoft Office adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai alat untuk mempermudah aktivitas dalam pendidikan maupun perkantoran, seperti Microsoft Excel, PowerPoint, Word, itu termasuk Microsoft Office. Manfaatnya adalah meminimalisir kesalahan penulisan, meminimalisir penggunaan kertas dan menjaga lingkungan, menghemat waktu dan tenaga. Blog adalah media online yang multifungsi yang semakin populer. Websitenya berupa media online yang berisi konten dalam bentuk artikel, video, dan foto yang dikelola oleh seorang blogger. Manfaatnya adalah sebagai sarana publikasi. Yang kedua sebagai portofolio online. Yang ketiga adalah sarana branding. Selanjutnya adalah Zoom. Zoom adalah aplikasi komunikasi menggunakan video dan dapat digunakan dalam perangkat apapun. Manfaatnya adalah kita dengan mudah bisa mengadakan sekolah online maupun rapat kantor dengan mudah dan dalam keadaan apapun. Selanjutnya adalah Google Meet. Google Meet adalah salah satu aplikasi atau software yang dapat dimanfaatkan untuk tetap produktif dalam bekerja meskipun dilakukan dari rumah. Manfaatnya adalah memiliki kemampuan untuk melakukan pertemuan atau rapat secara online. Yang kedua, dapat berbagi layar untuk menampilkan dokumen. Yang ketiga adalah panggilan antara semua pengguna sudah terenskripsi atau terkunci. Selanjutnya adalah Hybrid Dev. Hybrid Dev adalah game yang bergerak di bidang pendidikan dan menggunakan media game sebagai alat pembelajaran untuk anak usia dini, khususnya TK maupun PAUD. Manfaatnya adalah bisa memberi pengetahuan kepada anak-anak secara belajar sehingga tidak boring atau tidak malas. Selanjutnya adalah cek plagiarisme, adalah proses pencarian bagian yang diduga plagiat dari sebuah karya. Dalam hal ini, karya tidak harus sebatas pada dokumen, tapi juga desain gambar atau video dan kode program. Manfaatnya adalah menjaga kualitas karya ilmiah yang disusun tetap baik. Sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha orang lain, ikut membangun reputasi perguruan tinggi maupun instansi manapun yang menjadi tempat Anda menulis karya ilmiah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.